Chu Hua, puluhan tahun nggak ketemu. Kudengar cucumu sudah bekerja. Iya, cucuku namanya Yenanyin. Seorang dokter. Dia lembut dan berbudi, baik-baik dan santun. Semut pun nggak berani dia bunuh. Kalian pecundang kiriman tuan kedua? Bos, kamera Hotel Haiwa sudah diperbaiki. Kak Pei, cucu Anda kerja apa? Cucuku namanya Pei Yuan, dosen universitas, dikenal santun, rendah hati, dan juga sangat sabar. Tuan kedua, projek 1 miliar dihancurkan lagi oleh Yetu. Ampun, tuan kedua. Ampun. Kesempatan terakhir. Siapa itu? Ya, namanya. Ya. Selidiki. Siap. Wah, perselingkungan yang sangat bersemangat. Yin, tunggu, bukan seperti yang kau kira. Aku merekam semuanya. Batalkan sendiri pertunangan ini. Yin, dengar penjelasanku. Yenanyin, berhenti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Keluar. Yin, Dia di... Ada suara di dalam. Kak Yanzo, mari kita periksa. Kak, bantu aku. Minggir. kawan. Ganas juga kalian. Nona, kita pernah ketemu. Mungkin dalam mimpi. Pelajaran untukmu, kau akan batuk seharian. Sudah masuk, gak semudah itu keluar. Paman, aku sudah ibu 3 anak. Yakin mau melakukannya padaku? Kau Biar ku kenalkan cucu kakek Pei, santun, rendah hati, jujur dan sabar. Gadis itu lembut dan berbudi, sosok wanita terpelajar sejati. Namanya Yenanyin. Namanya Pei Yuan. Kau harus ketemu hari ini. Kau harus datang hari ini. Nenek, aku sedang sibuk. Nanti aku telepon balik. baiklah, kakek. Aku segera ke sana. Aku izinkan kau pergi. Aku harus pergi. Ada 3 anak di rumah, merindukan ayah mereka. Suamiku malang, meninggal masih muda setelah jatuh sakit.
kau mau jadi ayah bagi ketiga anakku dan memberi kami rumah, Kau jangan mendekat. kau benar-benar bodoh. Sampai jumpa, Paman. Aneh. Apa aku sakit? Bos, ada pengkhianat di organisasi. Tuan kedua melacak kita di sini. Kau nggak apa? Aku kenapa? Tapi tuan kedua itu akan kuhabisi malam ini. Nenek, aku segera sampai. Tunggu saja. Sebelum menghabisi dia, aku harus kencan buta dulu. Apa? Kakek, aku sudah sampai. Aku ingat. Namanya Yenanyin. Dunia memang kecil. Ketemu juga engkau. Haruskah kita selamatkan orang kita? Tidak. Kirim hadiah dulu ke mereka. Mari kita hancurkan operasi mereka di Asia sampai habis total. Aku cuma lihat tubuhmu. Kenapa? Mau minta tanggung jawab? Aku sudah bantu kau di hotel. Kau nggak ada rasa terima kasih. Kau mau apa? Pura-pura jadi pacarku. Untuk mengusir kencan butaku. Sayang, nanti bantu aku usir kencangku juga. Ayo, Nyonya. Kenapa kakek di sini? Kenapa nenek di sini? Jadi, kalian berdua sudah bertemu? Lihat, penampilan mereka sangat cocok saat berdampingan. Kau kencan butaku. Kau kencan butaku. Kau kencan butaku. Kau kencan butaku. Katanya dia berpengetahuan dan berbudaya, jujur dan bisa diandalkan. Katanya dia lembut dan berbudi, putri bangsawan. Pokoknya, aku nggak akan mau bersama orang yang sembrono seperti dia. Aku sembrono. Siapa yang pertama masuk? Kamar pria asing. Aku juga nggak mau menikahimu. Kakek, Dengan kesehatanku ini, aku nggak akan sempat melihat kalian berkeluarga. kakek baik-baik saja. Jangan asal bicara. Nenek hanya bisa pasrah melihat mereka memaksamu menikah. Nenek gagal melindungimu. Bukan, aku... Ayah nggak akan dijodohkan. Tenang saja, sudah kuselesaikan. Yenanyin. Yenanyin, berani-beraninya kau memutus telepon dariku? Kita bicarakan ini nanti, aku sedang sibuk. Kakak, mana boleh bicara ke ayah dengan nada begitu? Memangnya kau berhak bicara? Bicara yang sopan. Aku nggak punya adik yang selingkuh dengan iparnya. Justru kau yang merusak pertunangan hingga memalukan kita. Beraninya kau menuduhku, diam-diam ketemu pria lain. Dia siapa?
Aku tunangannya. Benar, kami akan ketemu orang tua dan segera menikah. Paman Ye, karena kau mau batalkan perjanjian, lupakan saja soal ketemu tuan kedua. Jangan minta maaf sekarang. Kau nggak tahu, tuan kedua aliansi Jidao, keluarga paling berkuasa, akan datang ke Jingzhou untuk jamuan besar. Tanpa bantuan keluarga Shen, kita bahkan nggak bisa masuk ke lokasi. Kita akan jadi bahan ejekan. Ye Nanyin, jangan hancurkan segalanya. Jika ku beritahu aku adalah tuan kedua, mereka akan minta maaf padanya. Sebenarnya aku adalah Kebetulan sekali, orang yang paling ku benci adalah tuan kedua aliansi Jidao. apa? Benar, Kalian tahu siapa tuan kedua itu? Dia memimpin keluarga terkuat di dunia dan mengendalikan aliansi Jidao. Hanya pengusaha elit yang bisa bertemu langsung dengannya. Di seluruh Jingzhou, hanya keluarga kami yang bisa mengatur pertemuan itu. Kami akan carikan jalannya. udah selesai. Kalau sudah, cepat pergi. Kami harus urus surat nikah. Siapa orang ini? Kau mau nikahi orang asing? Lelaki miskin yang bahkan nggak ku kenal. Apa dia pantas untuk keluarga Ye? Dia dosen universitas. Apa salahnya aku mau nikah sama dia? Gaji bulanan guru hanya recehan. Masa depan apa itu? Ye Nanyin, kau sudah gila? Ayah, tenanglah. Kakak hanya keras kepala. Nggak mungkin dia mau nikahi guru biasa. Cucuku orang berada. Dan perhatian, dia akan baik pada Nanyin. Gak peduli dia miskin. Aku punya uang, aku yang biayai. Aku tetap bersamanya meski miskin. Hartaku cukup untuk menghidupi kami berdua. Ye Nanyin, kau akan menyesal. Kak Yanzhou, tunggu aku. Kalau kau berani nikah dia, kalau berani menikah dengannya, aku patahkan kakimu. Nanyin, ucapanmu bisa dipegang? Hah? Aku bilang apa? Menikah dengan cucuku. Cepat tolak. Bagaimana kalau langsung nikah? Langsung nikah? Karena gegabah, aku benar-benar menikah kilat dengan orang yang baru kutemui. Menyesal? Terlambat? Gak ada penyesalan. Bukannya kau harus kerja. Tunggu, akan kuantar. Bukannya harusnya aku yang bilang. Kurang ajar, berani rebut wanitaku. Berani rebut wanitaku. Berani sentuh suamiku. Ye Nanyin, jangan halangi aku. Di hadapannya, aku gak bisa bertindak. Ada dia, aku sulit bertindak. Sayang, kau duluan. Ini urusanku, aku yang akan atasi. Kau saja dulu, sekarang aku suamimu. Ini juga urusanku. Percayalah padaku, aku bisa. Sakit. Kau juga percaya padaku, akan kuselesaikan. Sakit. Dia lemah juga. Mungkin gula darahnya rendah. Untuk keamanan, kau tetap bersamaku.
Baik, Astaga, aku lupa memulihkannya. Kau pasti ada cedera dalam dari Shen Yanzhu. Tunggu, aku akan buatkan obat. Bos, kau menikah kilat. Siapa pria itu? Hanya guru biasa, lemah dan rapuh. Jangan bocorkan identitas asliku. Tapi anak buah kita masih di tuan kedua. Jika tidak bertindak, identitasmu akan terbongkar. Tunggu saja, dia akan bertindak lagi. Tuan kedua, serangan Y itu telah melumpuhkan operasi Asia kita. Kita rugi miliaran. jangan khawatir, anak buahnya di tangan kita. Yaitu sangat sombong, sebarkan kabar bahwa aku menginap di Hotel Jingzhou. Dia pasti akan membunuhku. Obatmu sudah siap, Om. Terima kasih. Ngomong-ngomong, tadi kau bilang benci tuan kedua. Kau salah paham tentang dia. Bahkan Shen Yanzhou mengaguminya. Apa mungkin dia baik? Ada apa? Ada masalah dengan obatnya? Terlalu panas, didinginkan dulu. Sebenarnya, Berita terkini, Tuan Kedua Aliansi Jidao dari keluarga terkemuka dunia akan tiba di Hotel Jingzhou besok setelah serangan dahsyat Yetu pada operasi mereka. nggak kusangka kau mengikuti berita seperti ini. Sayangnya, Yetu nggak akan bertahan lama. Kenapa kau yakin sekali? Sudah jelas, dia melawan Tuan Kedua. Harusnya nasibnya nggak akan baik. Kau meremehkan Yetu. Kalau menurutku, Tuan Kedua tak akan bertahan lama. Kau? Ada apa? Obatnya bermasalah? Ini terlalu pahit. Seingatku, sudah kuhilangkan pahitnya, biar ku cicip. Nggak perlu. Sayang, hari ini aku ada kunjungan rumah pasien, jadi nggak pulang. Sayang, hari ini aku ada kunjungan rumah pasien, jadi nggak pulang. Aku juga lembur. Jangan tunggu aku. Istirahatlah lebih awal. Yanzhou berhasil membawa kita masuk ke sini. Luar biasa. Hotel ini milik pamanku. Aku mau bawa siapa? Tinggal bilang saja. Yanzhou sukses. Jangan khawatir, setelah ketemu Tuan Kedua, akan ku hajar Pei Yuan untuk balas dendammu. Tuan Kedua tiba. Tuan Kedua tiba. Tuan Kedua. Jangan jendamin dekai. Dia pakai topeng, bahkan mereka juga di sini. Enggak, aku belum bisa bertindak. Yetu. Akhirnya kau muncul.
Tuan kedua gak perlu repot cari aku. Suara itu terdengar familiar. Bertahun-tahun ku cari dokter Nan, tapi kau terus menghalangi. Bagaimana kita selesaikan? Suaranya pernah ku dengar. Aku sudah janji dan akan kutepati. Lagi pula kegagalanmu menemukannya membuktikan ketidakmampuanmu. Renungkan apa yang kau raih selama ini. Sudahkah kau berjuang? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau kejam. Aku akan temukan dokter Nan untuk menyembuhkan seseorang, apapun risikonya. Jangan halangi aku. Sudah ku bilang, dokter Nan sudah pensiun. Kau buang waktu. Kau? Tadi katanya kau lembur. Bukannya katanya kau ada operasi? Kenapa dia bohong? Apa dia selingkuh? Pakai baju seperti ini di bar? Apa dia menunggu seseorang? Pasienku ada urusan, jadi batal kunjungan rumah, lalu mampir minum. Bajuku basah kuyup, jadi pesan kamar untuk mandi. Muridku bolos untuk dugem. Aku datang mencari dia. Kebetulan sekali. Gawat, bajuku ada di bawah bantal Pei Yuan. Kau mau apa? Mau cium kau? Tutup mata. Astaga, jepit rambutnya masih di dalam. Gawat, aku lupa belatinya. Gimana kalau kita pulang saja? Ide bagus. Aku sudah nggak sabar. Sudah cukup. Ayo, pulang. Siap. Lalu, setelah kalian pulang, apa yang terjadi? Mau tahu saja. Sana, ambil ramuan itu. Mukamu memerah, pasti ada yang terjadi. Menurutmu aku harus beritahu Pei Yuan identitas asliku? Menurutku jangan. Pei Yuan hanya pria biasa. Jika dia tahu Anda bukan cuma Dr. Nan yang legendaris, tapi juga Yetu, pemimpin kelompok hacker, dia akan merasa nggak pantas. Oh, kalau rahasia ini terbongkar, bisa berakibat fatal. Masuk akal. Tuan kedua, kenapa tidak kasih tahu Nyonya soal identitas aslimu? Orang yang paling kubenci adalah tuan kedua dari aliansi Jidao. Belum bisa, jangan sampai dia tahu. Tapi saat acara tender, aliansi Jidao, keluarga Shen dan Ye akan hadir. Kalau Anda muncul,
bukannya akan ketahuan. Ini akan kita bahas nanti. Prioritas kita sekarang membuat Yetu bicara dan temukan Dr. Nan. Kondisi kakekku tidak bisa ditunda lagi. Mau memaksaku bicara untuk cari Dr. Nan? Jangan mimpi. Dia nggak akan pernah menyangka kalau Dr. Nan dan Yetu adalah orang yang sama. Bos, menurutmu kenapa Tuan Kedua belum habisi pengkhianat itu? Karena mereka yang butuh bantuanku. Semua ini cuma untuk memancingku keluar. Nanyin bawa Pei Yuan ke rumah sakit. Kakeknya pingsan dan masuk rumah sakit. Aku di rumah sakit, kapan kau datang? Sebentar lagi. Kumpulkan semua yang pernah kontak dengan Dr. Nan. Dengan segala cara, temukan Dr. Nan. Nenek, tenanglah. Nanyin, gimana ini? Di mana kakek Pei? Minggir. 10 ml stimulan jantung, pertahankan nyawanya sampai keluarga datang. Aku keluarganya. Kerusakan organ diberi stimulan jantung, kalian main-main dengan nyawa orang? Beraninya kau mengajariku? Ye Nanyin, apa kau berhak? Masih ingat aku? Cintian? Hadurani Afnet harus benar-benar sepit. Kamu bisanya ketemu di sini? Cintian, aku pernah mengajarimu tentang bahaya kardiostimulan bagi pasien. Kau sih gak tahu, gagal organ butuh operasi. Namun kondisi Tuan Pei tidak memungkinkan dioperasi. Kita harus andalkan kardiostimulan untuk stabilkan tanda vital. Itu kestabilan semu, kerusakan permanen pada tubuh pasien hanya akan mempercepat jalan menuju kematian. Nanyin, apa maksud semua ini? Jika keluarga menolak perawatan, aku nggak akan memberikannya. Kalau muncul komplikasi, jangan salahkan aku. Tolong keluar. Aku keluarga pasien, kalau kalian memaksa pakai kardiostimulan, aku akan tuntut rumah sakit ini sampai bangkrut. Sudah tahap kritis, nggak boleh ditunda lagi. Segera siapkan operasi. Operasi? Apa kau bercanda? Kesulitan kegagalan organ sangat luar biasa. Di dunia ini, hanya Dr. Nan yang cukup yakin untuk tingkatkan tingkat keberhasilan sampai 90%. Bahkan Profesor Zhou, guru besar kedokteran internasional, juga nggak yakin. Sedangkan kau, perlu kuingatkan, alasan kau mengundurkan diri dari rumah sakit dan berhenti operasi karena ibumu sendiri meninggal di meja operasimu. Kau nggak bisa pegang skalpel lagi. Kau cuma bisa buka klinik kecil dan melakukan akupunktur. Sekarang kau hanya orang enggak berguna. Cukup. Nanyin adalah kebanggaanku dan ibunya. Nggak ada yang berhak menghinanya. Nanyin adalah kebanggaanku dan ibunya. Nggak ada yang berhak menghinanya. Aku hanya mengatakan fakta. Kenapa dibilang menghina? Jika Ye Nanyin berhasil dan menyelesaikan operasi, aku akan sujud beri hormat padanya. Baik, kau yang bilang. Profesor Zhou, aku di ruang konsultasi. Tolong ke sini dalam 30 detik. Berhenti berpura-pura. Kau kira bisa ketemu Profesor Zhou? Profesor Zhou. Tunggu di luar. Ada yang bisa aku bantu? Profesor Zhou, ada keperluan apa? Nanyin, akhirnya kau kembali ke ruang operasi. Pasien tak sadarkan diri 3 jam, perlu operasi darurat.
Aku boleh bantu? Profesor Joe, kenapa Anda jadi asistennya? Diam. Membantu Nanyin adalah kehormatan. Silakan. Nenek, tunggu di sini sampai Pei Yuan datang. Baik, pergilah, jangan tegang. Anakku, jika kau bisa dengar, tolong bantu Nanyin agar berhasil. Selama ini, dia sudah cukup menderita. Kenapa Profesor Joe sangat menghormatinya? Dia rela jadi asistennya. Dokter Chin pernah kerja dengan Ye Nanyin. Apa dia hebat? Di rumah sakit lama, dia mentorku. Dia mengajariku segalanya. Dia operasi ibunya sendiri, lalu berhenti setelah gagal. Sekarang buka klinik kecil dan gak pernah operasi lagi. Dokter Nan, Ye Nanyin, apa mungkin mereka orang yang sama? Mustahil. Ye Nanyin masih sangat muda. Mustahil di Dokter Nan. Pasti Profesor Joe salah paham tentang latar belakangnya. Aku mau hubungi Pak Pei. Katakan. Pak Pei, Ye Nanyin menunda pengobatan dan bersikeras mau operasi. Kakek Pei sendiri. Berikan telepon ke Ye Nanyin. Dia sudah di ruang operasi. Cepat ke sini. Ye Nanyin membunuh pasiennya sendiri. Nanyin, aku hampir sampai. Tunggu aku sebelum melanjutkan. Nggak ada waktu lagi. Setiap detik yang tertunda memperburuk kondisi kakek. Profesor Joe akan jadi asistenku. Tenang saja. Sudah dulu, ya. Cepat. Di mana Nanyin? Dia di mana? Dia di ruang operasi. Ini konyol. Beraninya dia operasi lagi. Kau mau soal dia bunuh pasien, tersebar lagi dan buat keluarga. Jadi bahan tertawaan lagi. Benar, waktu itu ibunya meninggal di meja operasi putrinya sendiri. Skandal itu menjatuhkan harga saham dan nyaris buat kita bangkrut. Suamiku membangun ulang perusahaan ini dari nol. Ini saat kita baru mulai pulih, dia cari masalah lagi. Dia mau menghancurkan kita. Kau saat Shuhui dibawa masuk, nafasnya nyaris tidak ada. Nanyin hanya bisa melihat ibunya meninggal. Kau tahu rasa sakitnya. Pantaskah kau disebut ayah? Kau bukan cuma tinggalkan dia. Selama ini kau dukung selir ini untuk menyiksa Nanyin. Kapan kau anggap dia keluarga? Dia ada hormati aku sebagai ayah. Aku larang dia nikah dengan si miskin itu. Dia membangkang. Bahkan jika dia tetap mau jadi dokter bedah, aku juga nggak larang. Tapi kenapa harus operasi keluarga sendiri? Nanyin sudah ada di ruang operasi. Jika kau berani ganggu, kau harus lewat mayatku dulu. Nanyin, bagaimana hasilnya? Nah, minggir. Tenan sudah datang. Dokter Nan? Siapa Dokter Nan? Aku orangnya. Dokter Nan, tolong segera periksa kakekku. Dia. Operasinya Ki sudah selesai. Aku masuk sekarang, nggak akan mengubah apapun. Operasi berhasil. Pei Yuan nggak perlu khawatir. Nanyin, terima kasih. Nanyin? Namamu Nanyin? Ini aku lama nggak ketemu. Guru? Kau panggil dia apa? Guru? Sudah lama mencarimu. Kenapa kau di sini? Kau adik seperguruanku. Dokter Nan adalah guru Ye Nanyin? Mustahil. Nggak mungkin. Orang ini pasti penipu. Sudah kuduga, guru miskin seperti dia gak mungkin kenal Dokter Nan. Dia gak sadar identitasnya sendiri.
Kau mungkin nggak tahu, Dr. Nan sudah pensiun lama. Bahkan tuan kedua, keluarga Augusi yang berkuasa, tidak bisa menemukan Dr. Nan. Berani-beraninya kau bawa orang tak dikenal sebagai Dr. Nan. Konyol sekali. Kalian nggak perlu mengajariku. Gawat, pasien mengalami perdarahan dan syok. Ya, Nanyin. Udah aku bilang operasi ini bisa membunuh orang. Kau malah mengabaikan. Sudah puas sekarang? Harusnya dengar kataku. Kurang ajar. Aku mau putus hubungan denganmu. Apa yang harus kita lakukan? Saya nggak jika skandal ini tersebar, nama keluarga Y akan hancur. Tuan kedua nggak akan pernah ketemu kita lagi. Nanyin, ini semua salahku. Maafkan aku. Siapa bilang pendarahan besar pasti berakibat fatal? Kau, apa maksudmu? Operasinya berhasil, pasien sudah stabil, siap pindah ke ruang biasa. Tapi ada perdarahan besar dan syok. Yang keluar darah kotor? Cukup transfusi darah saja. Ini juga kau nggak tahu gimana bisa jadi kepala dokter. Syukurlah, Nanyin, kau berhasil. Nenek, keberanianmu membimbingku. Kau kenal Dr. Nan? Kenapa sembunyikan ini? Kau siapa? Apa kita akrab? Kau. Bukankah sudah waktunya kau berlutut dan minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf? Kalau tidak mau minta maaf, aku akan lapor polisi. Kau berani? Kenapa tidak berani? Kau berikan obat jantung tanpa izin, itu malpraktik berat. Menurut peraturan, kau bisa dipenjara. Profesor Zhou, tolong bantu aku. Rumah sakit kami nggak butuh orang licik sepertimu, kau dipecat. Pak Pei. Jangan sentuh suamiku. Pak Pei, aku sudah lama rawat kakek Pei. Apa itu nggak berarti? Aku mohon, lepaskan aku, tolong. Masih berani bicara soal merawat, kau manfaatkan kakek untuk mendekatiku, kau hampir membunuhnya. Nggak menghajarmu. Sudah termasuk ampunan. Cepat sujud, minta maaf pada istriku. Enggak, aku nggak akan minta maaf ke Nanyin. Nanyin. Ini semua salahmu. Nanyin, aku nggak akan membiarkanmu. Nanyin. Kaget ya. Kalau mau nangis, silakan saja menangis. Menangis? Di kamusku nggak ada kata menangis. Buat kaget saja, aku hampir saja kukira operasinya gagal. Berhenti menangis, aku akan beri apapun yang kau mau. Aku mau kau hajar ayahku dan ibu tiriku, mereka sekeluarga. Apa? Menantu hajar mertua? Juga bukan nggak bisa. Lupakan saja. Kau cuma guru yang tiap hari di kantor. Sudah untung nggak dihajar orang. Jangan meremehkanku. Aku bisa lawan 10 orang sekaligus. Iya, kaulah yang terhebat. Ayo, saatnya melampiaskan emosi. Kemana? Ikuti saja aku. Cantik sekali. Boneka ini imut banget. Coba ini. Kak Yanzhou, aku juga mau boneka kelinci itu. Kami yang datang duluan, nggak tahu aturan. Pernah coba menembak, bahkan ku beri kau tembak dulu. Tetap nggak akan kena sasaran. Benar, Kak Yanzhou pernah menang kejuaraan menembak sebelumnya. Sebaiknya kalian jangan permalukan diri sendiri.
Kak Yanzhou, tunjukkan. Lihat baik-baik. Juara menembak? Iya. Baru pertama, nggak biasa. Berhenti mempermalukan diri, pergi saja. Apa yang kau banggakan? Kami nggak kena sasaran. Memang kau bisa? Jika aku tembak semua target, apa kelihatan mencurigakan? Dia dokter. Mungkin dia jarang pegang senjata. Kau juga sama. Giliranku. Selamat, Pak. Semuanya kena. Silakan pilih hadiah mana saja. Aku mau boneka beruang itu. Silakan. Selamat, ya. Kau... Apa gunanya bisa menembak? Kau cuma guru miskin. Ye Nanyin, seumur hidupmu akan hidup susah. Gak terima kalah, lalu menghina, menyedihkan sekali. Kak Yanzhou. Kak Yanzhou. Sudah senang? Senang. Di mana kau belajar menembak? Lumayan juga. Diajari kakek sejak kecil. Kalau kau, gimana bisa jadi murid Dokter Nan? Itu ceritanya panjang. Guru, kebuis keluargamu terlalu mena untuk cari tahu soal kau. Aku harus bilang apa? Tunggu saja, aku segera ke sana. Ada urusan di klinik, aku harus pergi sekarang. Biar kuantar. Nggak perlu, kau bawa pulang ini dulu. Dah. Izinkan kami ketemu Dr. Nan sekali saja cukup. Orang yang kau cari adalah putrimu sendiri. Memohon padaku percuma. Tanya Ye Nanyin, dia masih keluarga kalian? Tapi dia nggak nurut pada keluarganya. Mau gimana lagi? Maaf. Kenapa keras kepala sekali? Coba Rayu, Ye Nanyin anak durhaka itu. Dia harus bawa kita temui Dr. Nan. Atau bantu kita dekati tuan kedua. Guru? Aku yang urus ini. Kenapa kau bisa dibawa Pei Yuan? Ya, ada yang datang ke markas bawa senjata. Mengancam kami. Katanya akan bunuh 1 orang tiap menit. Kalau kami nggak serahkan Dr. Nan, aku terpaksa menyamar sebagai kau sebagai umpan. Lalu Pei Yuan muncul. Guru, apa latar belakang suamimu? Dia tampaknya bukan orang biasa. Penanganan senjata, kemampuan menembak. Apa dia sembunyikan sesuatu dariku? Aku mengerti, akan kuselidiki sampai tuntas. Ada mata-mata dalam organisasi ini. Kembali dan selidiki sampai tuntas. Baik.
Kalian berdua perlu bicara baik-baik. Yin, Minggir. kumohon bicarakan baik-baik dengan tuan kedua. Aku janji, asal kau bawa aku temui dia, aku nggak akan mengganggumu lagi. Ucapanmu nggak berarti. Kau pikir aku percaya? Yin Nanyin, kalau kau nggak mau, percaya nggak aku bisa habisi kau dengan mudah? Ayo. Sakit, Ayo, coba, ayo. aku salah, aku minta maaf. Dengar baik-baik. Kalau berani ulangi, akan kuminta guruku untuk blokir kalian semua pergi sana. Wanita iblis. Tuan kedua, Yetu dan kawanan sedang balas dendam. Mereka sedang menyerang markas kita. Aku ambil alih dari sini, bersiap untuk perang. Siap. Gawat, dia juga di sini. Dia juga di sini. Tuan kedua turun tangan. Bos, selamatkan kami. Aku koordinasi dari jauh, ikuti arahanku. Tuan kedua, waktu Bu Ponti, aku temukan celah keamanannya. Mulai serangan sekarang. Perhatian semua mesin pertarungan dimulai. Kali ini ya kita hancurkan Yetu sampai habis. Misi kita kali ini adalah memberi pelajaran ke tuan kedua. Kita tunjukkan kemampuan grup hacker kita. Kita lihat kau bisa apa. Tuan kedua, yaitu memutus pasokan listrik kita. Cuma segitu kemampuanmu. Laksanakan. Wah, mereka aktifkan sistem pertahanan tingkat S. Bos, tim kita terjebak. Berita darurat, markas besar Aliansi Jidao diretas oleh Aliansi Hacker. Rahasia dagang vital bocor, kerugian melebihi 10 miliar. Bos, database klien diretak, telepon terus berdering, kerugian tak terhitung. Hancurkan semuanya. Aku lagi analisa rekaman operasi. Tuan kedua, kami tidak bisa bertahan. Hari ini kita bertarung habis-habisan. Apa? Cuma main game dengan teman. Semangat, lenyapkan mereka. Kau juga semangat. Kabarnya harta karun Yetu yang paling berharga ada di kastil Prancis. Kalau begitu, hancurkan saja. Hancurkan markas Yetu. Baiklah, aku habisi kau. Kau baik-baik saja? Markas Aliansi Jidao diserang oleh aliansi hacker. Data rahasia bocor, menyebabkan kerugian miliaran. Aku nggak sangka kau peduli soal ini. Aku juga nggak sangka kau pantau soal ledakan kastil Prancis. Tunggu, nggak ada media yang melaporkannya. Dari mana dia dapat info secepat ini? Gimana dia tahu kastil Prancis meledak? Ada yang mau kau katakan padaku? Kau dulu. Oke, aku dulu. Oke, aku dulu. Aku duluan. Kau tahu, aku murid Dr. Nan. Dia punya koneksi dengan aliansi hacker. Makanya aku tahu informasi rahasia itu. Aku anggota aliansi Jidao. Makanya aku bisa dapat informasi internal. Kau dari aliansi Jidao. Kenapa nggak beritahu sejak awal?
kau bilang benci Tuan Kedua dan aliansi Jidao. Aku takut kau akan marah. Apa aku terlihat sekejam itu? Kau adalah kau. Tuan Kedua itu urusannya sendiri. Aku nggak akan timpakan kesalahannya padamu. Maafkan aku, ini salahku. Begitu benci Tuan Kedua, sebelum prasangkanya terhapus. Lebih baik sembunyikan statusku. Dia jujur padaku. Apa aku perlu beritahu identitasku? Sebenarnya, ada yang mau ku sampaikan. Apa itu? Aku... Qiaoyi menelepon. Aku belum bisa mengatakannya. Aku mau mandi dulu untuk tenangkan diri. Tuan Kedua, mata-mata kita di kelompok hacker menemukan info tentang Y2 dan petunjuk penting, tapi dia sudah dicurigai. Kita harus evakuasi dia besok. Siapa yang akan menanganinya? Aku. Bos, kami ini sudah tunjukin pengkhianat di kelompok hacker. Menurut Anda mau diapakan? Besok ku bereskan. Kau ada apa? Tebak apa yang aku pikirkan? Kenapa kau matikan alarmku? Aku cuma mau kau istirahat lebih lama. Aku punya pasien kritis hari ini, gak bisa istirahat. Kalau begitu, setelah kerjaanku selesai, aku akan jemput kau, kita ke rumah sakit untuk jenguk kakek. Baik. Mata-mata akan bertemu dengan aliansi Jidao hari ini. Mereka mungkin menyamar sebagai pelayan. Semuanya pakai topeng. Yang mana targetnya? Tunggu. Terima kasih. Bahkan pelayan di sini tampan semua. Ya. Aku di kamar 303. Cepat ke sini. Sebentar lagi, hati-hati. Hai, kau mungkin nggak akan berhasil. Bos! Aku bukan bosmu. Nanyin, kau di mana sekarang? Aku di klinik. Hari ini kau ada pergi keluar? Enggak, ada apa? Enggak apa, aku akan menjemputmu. Nanyin. Sudah pulang? Kangen aku enggak? Tentu saja. Sudah waktunya. Ayo kita jenguk kakek. Baiklah.
Aku sudah tahu kejadian kemarin. Nanyin, untung kau tolong aku. Ini sudah kewajibanku. Yuan, perlakukan Nanyin dengan baik. Kalau kau sakiti dia, kau akan berurusan denganku. Jangan khawatir, kakek. Aku janji akan sayang Nanyin sepenuh hati. Kalian sudah cukup lama menunda. Sudah waktunya. Sudah waktunya adakan resepsi. Kakek cuma mau lihat langsung kalian menikah. Baik, kakek. Kami akan ikuti kakek. Kak Yanzhou, Pergi. berhenti minum. Seharusnya aku nggak percaya kau bawa keluargamu ke balai jamuan itu. Akhirnya, aku malah diusir. Kesepakatan gagal. Sekarang aku jadi bahan tertawaan di Jingzhou. Ini semua salah Pei Yuan. Siapa sangka dia dan Pak Wang, teman masa kecil? Jangan sebut namanya di depanku. Kak Yanzhou, jangan marah. Aku punya rencana untuk permalukan Pei Yuan dan beri dia pelajaran. Apa? Bukannya mereka sebentar lagi menikah? Di hari pernikahan mereka, campurkan sesuatu ke minuman mereka. Pasti reputasi mereka hancur. Oke, soal ini kuserahkan padamu. Bos, kau pengantin tercantik yang pernah kulihat. Berapa banyak pengantin yang kau lihat? Aku nggak peduli, pokoknya kau paling cantik. Terpesona oleh kecantikanmu sendiri? Kiao Yi, selidiki sesuatu untukku. Apa itu? Selidiki latar belakang Pei Yuan. Kita sudah selidiki, dia hanya profesor universitas biasa, identitasnya valid. Nanyin, kau curiga sesuatu? Identitas publikku juga hanya ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Kau? Menurutmu apa mungkin seseorang terus muncul di tempat yang enggak semestinya? Banyak kebetulan di dunia ini yang sengaja dibuat, Anda sendiri yang mengajariku. Aku mengerti, berangkat. Kakek, sebaiknya minum air. Baiklah, hari ini adalah pesta pernikahanmu. Aku akan menurutimu. Mari. Mulai sekarang, kalian harus hidup rukun. Jika merasa diperlakukan tidak adil, segera beritahu. Kakek. Kakek. Aku nggak akan biarkan Nanyin mengalami ketidakadilan. Nanyin agak temperamental. Kalau dia bertingkah, kabari nenek yang akan menghukumnya. Nenek, dulu nenek bilang aku anggun dan lembut. Kau ini. Mari. Sudah dikirim? Sudah, kali ini kujamin mereka akan kehilangan reputasi. Palsu. Ini semua palsu. Blokir semua foto ini. Cari tahu dalang di balik ini. Semua ini rekayasa. Siapkan komputer untukku. Dengan kemampuan seperti ini, ini foto asli yang belum direkayasa. Selanjutnya, silakan ikut aku. Pelacakan satelit menunjukkan mereka saat ini ada di lantai atas hotel. Sedang apa kalian di sini?
Beraninya kau memukulku. Kau yang palsukan foto itu, kan? Kau kira aku nggak bisa buktikan? Berhenti fitnah aku. Mana buktimu? Apa? Paksen, gimana kalian berurusan sama Yetu, catatan kriminalmu, dan Ye Zhenzhen diunggah di internet? Sekarang seluruh internet kacau. Kau Yetu, pemimpin kelompok peretas terbaik di dunia? Nggak mungkin. Pasti ada kesalahan. Dia cuman ahli pengobatan biasa. Masa dia Yetu? Kau berani pukul aku. Ini semua ulahnya. Aku nggak terlibat. Shen Yanzhou, kurang ajar. Cukup, sudah ku beri kesempatan. Malah kau sia-siakan. Mulai sekarang, kau akan tahu harga yang harus dibayar karena menggangguku. Harga yang harus dibayar karena menggangguku. Grup Shen akan lenyap dari Jingzhou karena kau... Foto-fotomu dengan pria itu sudah tersebar di internet. Bersiaplah hancur. Nggak kusangka pernikahan kita berakhir sedramatis ini. Persis seperti hidup kita yang berantakan. Kenapa kau diam saja? Aku nggak mau bicara. Kenapa kau diam? Aku teringat saat pertama kita bertemu. Setiap momen antara kita maafkan aku. Aku butuh waktu sendiri. Nanyin, aku mencintaimu. Siapapun dirimu. Oktober, pria bertopeng di Hotel Jingzhou itu. Apa itu dia? Ternyata memang dia. Periksa catatan kegiatan Nanyin di sekitar klinik tanggal 19 Oktober. Tuan kedua, Ye Nanyin tidak ada di klinik pagi itu, dia baru datang siang hari. Baiklah. Kau sudah pulang, aku sudah masak. Makanlah. Ada acara apa sampai masak untukku? Cuma mau masak untukmu. Kau belum pernah coba masakanku sebelumnya. Kenapa? Takut aku meracunimu? Nggak sama sekali. Aku cuman... Biar ku bantu. Masih ingat pertemuan pertama kita? Tentu saja ingat. Waktu itu aku mau mandi, kau tiba-tiba masuk membuatku kaget. Lalu kau bilang kita seperti pernah ketemu. Gak kusangka kita akhirnya kencan buta.
Nggak takut aku meracunimu? Kau terlihat ketakutan. Di dunia yang luas ini bisa kencan buta denganmu. Membuktikan takdir kita. Pertemuan kedua kita di bar. Kau bilang ada kelas. Aku bilang aku lembur. Tapi akhirnya kita minum di sana. Nanyin, kau sudah mabuk. Minum air dulu. Aku ambil kain lap. Aku ambil kain pel. Kau serius? Tuan kedua yang hebat, selama ini kau menghantuiku dan berulang kali menggagalkan rencanaku. Kau tahu berapa besar kerusakan yang kau timbulkan. Kau juga membalas, kan? Aliansi Jidao juga sudah menderita kerugian yang tidak sedikit. Siapa yang memulai semua ini? Aku, tapi kau tahu alasannya. Aku harus selamatkan kakekku. Berhenti cari-cari alasan. Perseteruan tahunan antara Aliansi Jidao dan Aliansi Hacker berakhir hari ini. Nggak selama itu, paling 2 tahun. Jangan banyak bicara. Pria yang bertopeng itu adalah kau, benar? Kau menangkap anak buah kami untuk memancingku keluar, lalu ingin menghabisi aku. Aku cuma mau peringatkan Yetu untuk nggak ikut campur. Siapa sangka Yetu dan Dr. Nan ternyata orang yang sama. Ye Nanyin, kau menipuku 2 kali. Bukannya kau juga pernah bohong padaku? Di pesta itu, kau bersumpah nggak akan bohong. Teman masa kecil asisten, dasar kurang ajar. Sama juga, murid Dr. Nan. Aku mau membantaimu. Lakukan saja. Bunuh aku. Kau akan kehilangan suami. Bayangkan, jika dunia tahu Yetu menikah dengan tuan kedua, kekacauan apa yang akan timbul? Pasar saham runtuh, orang dalam yang tahu hubungan kita bisa jadi gila. Jadi harus ditutupi. Kalau melihat ke belakang, banyak kejanggalan, tapi kenapa kita masing-masing begitu yakin bahwa satu sama lain adalah orang biasa waktu itu? Mungkin kau terlalu jago berakting. Siapa yang menyangka Yetu dan Dr. Nan ternyata wanita 20-an tahun? Sejak kapan kau mulai mencurigaiku? Misi pertukaran mata-mata. Ingat saat aku menemukan seratu antingmu waktu itu. Aku ingat, jadi itu alasannya kau tahu. Bagaimana denganmu? Aku juga. Ada lagi yang kau sembunyikan? Katakan semuanya sekarang. Pernah dalam suatu misi, aku berpura-pura pacaran dan tinggal bersama sebentar. Namanya siapa? Nama lengkap, alamatnya, nomor teleponnya berapa? Tenang dulu, nggak ada apa-apa di antara kami. Dia hanya warga biasa. Sekarang anaknya sudah SD. Giliranmu. Aku pernah menikah sebelumnya. Apa? Di mana pria itu? Akan kuhabisi dia sekarang.
Itu pernikahan palsu, minat sepenuhnya rekayasa. Dia rekan senior seperguruan. Kami melakukannya untuk misi. Kau mau menikah dengan orang hanya untuk misi senior dan junior seperguruan. Dia suka padamu, kau juga suka dia. Sama sekali tidak. Kami tumbuh bersama. Kami seperti keluarga. Teman masa kecil, ya? Kekasih masa kecil. Bisa bicara baik-baik. Dia gak setampan kau, gak sepintar kau, gak sekaya kau. Mana mungkin aku memilih dia daripada kau. Benarkah? Tentu benar. Kalau gak percaya, akan kubuktikan padamu.